Perkenalkan, nama saya Metautari Sirait, NIM 18405063, mahasiswi S1 Akuntansi Pagi semester 6, STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah etika profesi. Contoh kasus pelanggaran kode etik pemerintahan. Di sini saya mengambil salah satu kasus korupsi bantuan sosial atau bansos oleh Juliari Batubara. Di akhir tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap terjadinya korupsi dalam internal Kementerian Sosial. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menerima uang sebesar 17 miliar dari dana bantuan sosial COVID-19. Di tengah hingar-bingar pengadaan barang dan jasa untuk menolong banyak orang, Juliari menemukan celah untuk menerima suap dan diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia bersama dengan MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen ditetapkan sebagai tersangka. Kasus korupsi ini akhirnya menjadi perhatian publik karena telah merugikan negara, melanggar etika, serta dianggap tidak bermoral karena dilakukan di masa pandemi. Tindakannya pun dikecam banyak pihak. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kasus korupsi bantuan sosial ini dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana korupsi yang melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, serta menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Dilihat dari perspektif etika administrasi publik, kasus ini merupakan pelanggaran etika berat karena telah melanggar aturan dan standar dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dijelaskan bahwa Kementerian Sosial memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, memperdayakan sosial, perlindungan sosial, serta penanganan fakir miskin, dan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam hal ini, JB sebagai Menteri Sosial dinilai telah melanggar tugasnya dalam menyelenggarakan jaminan sosial. Saat dilantik, seorang menteri telah mengucapkan janji publik melalui sumpahnya yaitu, "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara." Bahkan, saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sumpah jabatan tersebut secara implisit dan eksplisit telah menggambarkan kode etiknya sebagai seorang menteri selama ia menjabat, dengan menjunjung tinggi tanggung jawab, integritas, dan kepercayaan sebagai dharma baktinya kepada bangsa dan negara. Prinsip tersebut berhubungan dengan pelayanan publik yang dilakukannya termasuk pengadaan dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dari segi ekonomi. Dalam hal ini, JB sebagai Menteri Sosial telah melanggar sumpah dan etika profesi yang diembannya dengan tidak berlaku jujur, tidak menyalahkan peraturan perundang-undangan sebagaimana seharusnya dan tidak menjalankan tugas dan jabatan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, contoh evaluasi terhadap kode perilaku korporasi. Di sini, saya mengambil kasus PT PLN. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengakui adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh PT PLN Persero apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan camping untuk TDL sektor industri. KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan selanjutnya. Kemungkinan pasal yang akan dikaji KPPU ialah pasal 19D di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri. Untuk itu,
KPPU akan segera menelisik data-data PLN untuk melihat siapa saja pelanggan industri yang menikmati camping dengan yang tidak. Sementara ini, KPPU mengakui pada 2010 memang terdapat perbedaan tarif untuk golongan-golongan industri. KPPU akan memanggil pihak yang selama ini diuntungkan dengan tarif yang lebih rendah atau yang iri terhadap perbedaan harga karena mereka dikenakan beban yang lebih tinggi dibanding yang lain. Selain itu, mereka juga akan memanggil pemerintah dan Kementerian Keuangan dan Dirjen Listrik Kementerian ESDM untuk meminta pandangan dari mereka dan akan membuktikan di lapangan, misal cek kwitansi supaya ada fakta dan data hukum, tidak hanya data statistik. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik sebenarnya sudah mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, California Energy, Edison Mission Energy, Mitsui dan CO, Black and Veatch International, Duke Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat, tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Krisis listrik kemudian juga memuncak saat PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN memperlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalian jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa sampai Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PT PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa dan Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan, terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Akibat dari PT PLN yang memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi, mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Banyak daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Evaluasi. Berdasarkan contoh kasus di atas, bisa disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dari metode Good Corporate Governance. PLN selaku perusahaan listrik negara tidak memiliki tanggung jawab atau responsibility yang baik kepada masyarakat selaku pengguna jasanya, sehingga masyarakat merasa dirugikan dengan terjadinya krisis listrik yang disebabkan oleh adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa dan Bali. Dan di saat yang bersamaan, terjadi juga masalah untuk pembangkit berbahan bakar minyak PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Apabila dalam kasus ini, PLN diduga melakukan pelanggaran, larangan praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat, serta adanya diskriminasi terkait penerapan tarif. Dari pemaparan tugas etika profesi, saya mengucapkan terima kasih.